Lakukan. Diduga masih ada korban di balik reruntuhan bangunan, salah satunya di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Untuk memperlancar proses pencarian korban, tim Basarnas menurunkan anjing pelacak. Pencarian dengan mengerahkan anjing pelacak ini dilakukan di 4 titik lokasi reruntuhan bangunan di kawasan Merdu. Tim SAR juga membersihkan puing-puing bangunan dengan menggunakan alat berat. Geliat ekonomi di Pidijaya mulai hidup kembali pasca digoncang gempa bumi Rabu lalu. Para pedagang yang baru memulai penjualan mengeluh banyaknya barang dagangan yang rusak akibat gempa. Kita langsung terhubung dengan Dade yang ada di Aceh. Dade, seperti apakah kondisi pusat kota Meredu malam ini? Tempat saya melaporkan malam ini ada di sentra ekonomi Meredu yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pidijaya. Saya bandingkan dari malam ke malam, terutama pasca gempa yang terjadi pada Rabu lalu. Untuk malam ini suasana di kota Meredu memang sudah lebih ramai jika dibandingkan dengan kemarin. Namun beberapa pedagang yang memiliki toko di kawasan sentra ekonomi ini yang saya temui beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa untuk malam minggu ini di Sabtu malam memang tidak seramai dengan malam minggu biasanya dikarenakan aktivitas ekonomi warga yang biasanya menghabiskan malam minggu di sekitar kawasan ini belum 100% pulih. Tapi satu hal yang saya tegaskan bahwa jika dibandingkan dengan Kamis malam, Jumat malam, dan terutama malam ini, pasca gempa yang menimpa Pidijaya dan beberapa wilayah di sekitarnya, untuk malam ini sudah lebih banyak toko yang buka. Dan jika saya memotret di kawasan Pasar Merdu ini, terutama di Jalan Revolusi maupun di Jalan Iskandar Muda, memang masih banyak terparkir kendaraan berskala besar, baik itu truk-truk yang digunakan untuk mengangkut sisa puing maupun kendaraan operasional petugas milik TNI maupun Polri, dan masih ada juga terparkir eskavator yang digunakan untuk membersihkan atau mengevakuasi puing-puing sisa reruntuhan bangunan akibat gempa Rabu lalu. Ade? Dade, seperti apa sepertinya lebih tepatnya begitu gempa mempengaruhi kehidupan ekonomi di sana saat ini? Gempa yang terjadi pada Rabu lalu memang cukup mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pidijaya, Pidi, dan juga Kabupaten Biren yang ada di Aceh yang terkena dampak pada Rabu lalu. Salah satu aspek yang terlihat sangat mempengaruhi kehidupan warga ialah aspek ekonomi. Di sini cukup banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan warga, mulai dari makanan, tapi bahkan ada pedagang yang mengalami kerugian jutaan rupiah. Salah satu toko elektronik yang ada di sini mengalami kerugian sampai 12 juta rupiah per harinya, dan dia baru bisa membuka tokonya hari ini. Artinya sudah puluhan juta kerugian yang dia derita akibat gempa yang terjadi pada Rabu lalu. Selain itu, beberapa tempat makan atau restoran yang ada di kawasan ini pun mereka baru bisa bekerja ataupun beroperasional kembali pada hari ini dengan harga yang relatif lebih tinggi. Artinya selain berdampak langsung kepada yang sulit didapatkan di kawasan Merdu ini, sehingga berimbas kepada harga makanan yang cukup meningkat antara Rp2.000 sampai Rp4.000 per porsinya. Karena menurut salah satu pedagang, seperti pasokan ikan yang biasanya diambil dari nelayan yang hidup di pesisir Kabupaten Pidijaya sampai saat ini juga belum masuk seperti biasa secara normal. Ade. Baik, Dade Salampesi melaporkan langsung dari kebutuhan keseharian lainnya. Untuk mengurangi beban korban gempa bumi di Aceh ini, sekitar 4 miliar rupiah sumbangan pemirsa Metro TV disalurkan melalui dompet kemanusiaan Media Group. Penyerahan bantuan kemanusiaan dari pemirsa Metro TV melalui dompet kemanusiaan untuk korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Biren, Provinsi Aceh diserahkan di sejumlah lokasi. Salah satunya di Desa Pulandok Tunong, Kecamatan. Ketua Dompet Kemanusiaan Media Group Ali Sadikin menyatakan bantuan pemirsa Metro TV sudah disalurkan di 10 desa. Penyaluran dilakukan sejak hari pertama musibah gempa terjadi. Dana masyarakat yang dikumpulkan dan dititipkan melalui Metro TV hari ini kita sudah coba serahkan 3 hari ini berturut-turut dalam bentuk makanan untuk masyarakat dalam keadaan darurat, dan juga dalam bentuk pendampingan untuk anak-anak sekolah. Karena ada beberapa sekolahan di sini yang mengalami musibah sehingga sekolahannya tidak berdiri dan sekolahnya libur, maka
tim dari Sekolah Sukma Bangsa di Pidi, Biren dan Lok Sumawe mulai kemarin terus mendampingi anak-anak ini supaya tetap belajar, supaya tetap semangat dan menghilangkan trauma-trauma bencana. Pihak Dompet Kemanusiaan Media Group juga akan mengirim tenda-tenda darurat untuk kelas yang rubuh serta membantu renovasi sejumlah sekolah yang rubuh. Bagi warga yang memiliki anak usia sekolah, juga dipersilahkan untuk menitipkan anaknya di Sekolah Sukma Bangsa, baik di Pidi maupun di Biren, agar bisa melanjutkan pendidikan selama proses renovasi sekolah berlangsung. Kepala Desa Pulandok Tunong Sulaiman menyatakan bantuan dari pemirsa Metro TV akan sangat berharga bagi warganya yang tengah tertimpa musibah gempa bumi. Kami atas nama pimpinan masyarakat di Kampung Pulandok Tunong, Kecamatan Renggading, Pidi Jaya, Aceh, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan kepada masyarakat kami bisa bermanfaat kepada kami dan mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada suatu saat nanti masyarakat juga mungkin ini adalah pemberian yang memang sungguh sangat berharga dan mungkin bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jumlah bantuan dari pemirsa Metro TV yang disalurkan melalui Dompet Kemanusiaan Media Group ini mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pidi Jaya, Hidayatullah, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga malam ini volume arus kendaraan menuju jalur selatan Jawa Barat terus meningkat. Demikian pula di jalur wisata Lembang, Bandung Barat. Peningkatan volume arus kendaraan di jalur selatan Jawa Barat